Halo, Achilles Friends. Kita ketik judul kita hari ini dulu. Nikmatin proses ala Ziko. Karena bintang tamu kita Ziko hari ini. Garasi Drift, biar keren. Oke. Kita sudah login. Ya, kelihatan nggak nih teman-teman? Oke. Yes, teman-teman Achilles Friends, kita bilangnya kembali lagi ke acara Keep in Trust episode ketiga. Kalau kemarin kita sudah ngebahas passion dengan Randy Riupasa, terus kita sudah ngebahas uh, family atau keluarga support system dengan Mas Rifat Sungkar. Jadi ada poin-poin kita review sebentar di 2 episode sebelumnya. Jadi kalau menurut Mas Randy, kita untuk memperjuangkan passion kita, untuk keep interest dengan passion kita harus menentukan seorang idol yang kita akan kejar terus untuk mencapai impian kita. Kalau dari Mas Rifat ada 3 poin untuk mengejar passion kita, ada kemauan, komitmen, dan konsistensi. Tanpa itu kita nggak bisa mencapai atau mempertahankan passion kita. Kita akan harus trust dengan passion yang mau kita kejar, ibaratnya gitu. Yes, ada pertanyaan Mas sama Ziko ya. Iya dong, kita udah bikin banner, udah dilihat kan bintang tamu kita keren banget hari ini, nggak kalah kerennya dengan 2 bintang tamu sebelumnya. Sembari kita nunggu Mas Ziko untuk bergabung dengan kita. Jadi kemarin mudah-mudahan teman-teman juga pada nonton episode 1 dan episode kedua Keep in Trust Achilles kita. Jadi poin-poinnya itu keren banget. Ada yang membanggakan nama Indonesia menggunakan produk Indonesia. Ada juga yang ini dia Mas Ziko sudah live. Udah, kita langsung aja nih ya ngobrol-ngobrol sambil berbuka. Let's kita undang dulu Mas Ziko. Tuh, kok hilang? Oh, ini dia, ada. Wih, Halo keren San, banget. apa Langsung kabar? dari Apa garasi kabar? drift. Apa kabar? Yoi. Baik, Mas Ziko? Apa kabar, Mas Ziko? Baik San, kok tumben banget manggil Yuk. gue pakai Mas nih? Oh iya ya? Tuh, apa kabar, Zik? Baik, 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 baik. Apa Di kabar? musim pandemik ini lagi sibuk apa nih, Ziko? Gue sekarang sibuknya kelas online sih terutama nih. Oh, Jadi buka kelas online apa nih? kuliah ngampus gue. Gue ngampusnya di garasi sekarang. Oh, ngampusnya Di kelas, jadi lu udah hidup lu di garasi drift sekarang ya, wah bisa iya. dibilang. Gue bangun tidur, kelas online, syuting, edit, Mhm. sore ada kelas lagi, kelas, tidur. Udah gitu-gitu aja. Oh, lumayan. Jadi tapi enak sih, lu bangun ada mobil, tidur ada mobil, belajar ada Iya. mobil gitu kan. Tapi lama-lama Oh, jenuh juga sih keren. kalau pemandangannya gini-gini doang ya. Gue kangen Oke, ngedrift ini sama kita lu sih, San. oh iya dong, ini kita mau ngebahas dulu nih pertama kali kita ketemu. Ini agak lucu sih. Jadi Iya. waktu itu lu ngepost foto di Formula Drift Singapura kalau nggak salah ya. Ya udah lama banget itu. Iya kan, itu udah lama banget. Jadi gue baru ingat kayaknya kita pernah ketemu tuh tahun 2010 ke 2011 gitu di pedok. Cuman gue nggak ngeh Hmm, itu lu. Iya, 2012 waktu Singapura ya. Gue nonton tuh. Singapura ya kan. Jadi pas gue ngeliat tuh, ini Zico ternyata masih kecil banget. Jadi Oh, beda banget buat dulu gue. teman-teman juga kalau misalkan tahu ini Zico ini dulu eh, mungkin bisa dibilang antusias banget dengan otomotif ya. Dari kecil sampai sekarang. Nah, itu jadi kayak dia mengejar passionnya terus nih. Terus kita juga sempat balapan bareng ya. Terakhir di Subang ya, Zik ya? Ya, di Subang kita Subang ketemu nggak di usah. 4 besar ya. Oh, enggak, nggak nyampe. Gue sampai 8 empat besar. besar. 8 Delapan besar, 8 besar. besar. Dan gue kalah sama lu tuh waktu itu tuh. Itu seru Oh, banget. kita Jadi kita crash dikit lah. kita crash. Jadi kalau nggak salah tuh gue nabrak Ziko. Tapi ini keren ya buat teman-teman Achilles Friends ya. Ziko itu benar-benar menjunjung tinggi sportivitas. Walaupun ketabrak sama gue, dia tetap melanjutin driftnya itu. Wah, itu gue acungin Gue jempol. Itu jarang ada orang pada kayak saat gitu. itu ada pikiran sih. Ini gue pelintirin apa lanjutin nih. Tapi ya
Hati gue 90% jawab lanjutin lah, masa dipelintirin, nggak fair banget kalau misalnya gue pelintirin walaupun emang gue bisa sebenarnya. Sebenarnya Cuman bisa. Jadi harus kayak gue udah dalam hati gue juga udah auto kalah tuh. Berarti tuh kayak udahlah gitu. Tapi lu lanjut kayak oke, sportivitas kita lanjut lagi yang gitu. penting seru. Nah, yang penting seru kita kasih apa namanya penonton berbahagia lah nonton kita. Nah, Ya, gue mau juga ada pertanyaan lagi. Kan lu masuk ke dunia motif itu bisa dibilang muda banget ya, the youngest lah ya untuk saat ini. Bisa ceritain bisa nggak sih bisa. lu terjun ke otomotif itu dari umur berapa? Terus kenapa lu milih otomotif sebagai passion? Oke. Jadi pertama kali gue terjun di dunia otomotif itu di drifting, San. Drifting, Umur oke. 12 tahun. Tapi itu 12 tahun pertama kali nyoba bawa mobil ya. Gue Lah, udah itu suka lu udah bisa drifting. nyupir apa belum? Udah ngedrift, udah ngedrift. Oh, 12 tahun udah ngedrift. 12 Oke, tahun udah good. ngedrift. Terus, terus, Enggak. terus, terus. 2012 berarti umur gue ya 12-an lah. Nah, Oke, 12-an. jadi pas SD itu gue udah ketularan suka mobil tuh awalnya dari kakak gue. Jadi kakak gue Mhm. itu pas gue masih kecil, mereka udah drifting duluan. Nah, itulah pemicu Oke. gue kenapa gue suka drifting. Dan pada saat itu kan gue masih kecil banget, belum bisa ngedrift dong. Tapi karena gue ngeliat mereka ngedrift, gue jadi pengen banget gitu nyobain rasanya gimana. Dan akhirnya gue dikasih simulator. Waktu itu main Mhm. pakai setir-setiran sama pakai Gran Turismo deh dulu gamenya. Mhm. Itu gue latihan ngedrift di situ otodidak sendiri tuh. Jadi Jadi lu belajar dari simulator dari mulainya simulator ya? dulu awalnya. Dan nggak ada yang ngajarin gue, bener-bener gue nyobain bikin donat sampai bisa deh intinya. Nah, di tahun 2012 Oke. itu gue dikasih coba mobil Bimo. Mhm. Jadi joknya diganjelin pakai bantal, kayak dibikin Oh, maju karena banget nggak dah. kelihatan ya? Karena nggak kelihatan. Oke, oke. Terus mungkin karena emang simulator itu mirip-mirip ya. Jadi gue langsung bisa tuh Mhm. bikin donat. Yang bedain cuman G-force-nya doang. Soalnya kalau Oh, simulator kan kerasa ganti ya. kan. Tapi benar-benar itu sih yang ngelatih gue banget tuh dari simulator ya. Jadi, gue jadi ingat waktu itu kita ketemu di Jogja Acilas Motor Festival 2015 ya? Lu pakai Seviro Mm. bukan sih? Seviro, ya benar. Seviro putih. Seviro yang nggak ada rem tangannya kan? Iya, iya benar. Nah Iya, itu iya, dia iya. Waktu itu gue tanya, di lu belajar dari simulator. Gue pokoknya waktu itu gue impress sama nah lu ngedrift tanpa rem tangan. Lu jawabnya udah sering mas di simulator. Gue kayak, hah? iya Apa? benar. Soalnya dulu di Gran Turismo cuma ada setir, persneling sama gas sama kopling. Rem tangannya nggak ada. Oh, nggak ada rem tangannya? Nggak ada rem tangannya. Jadi gue udah terbiasa bawa mobil ngedrift tendang kopling, nggak pakai rem tangan. Oh, Cuman ya just kalau info aja tandem nih. susah. Tadi kan lu ngebelajar donat di simulator. Mungkin ada yang belum tahu donat itu apa. Tapi bisa lu jelasin nggak sih donat itu apa? Donat, donat biasa dimakan ya. Kan itu puasa Nggak. Ben. Oh, iya. Donat tuh bikin bikin bulat sih, ngedrift bikin bulat. Mm-mm. Gitu doang sih simpelnya. Jadi mempertahankan circle-nya itu nggak kemana-mana itu donat ya. Ya istilahnya kita Ah, kenapa I donat juga see. bingung sih. Kenapa namanya Jonathan? Nah, kita di Keep in Trust kita hari ini, kita masuk ke tema nih ya. Menurut lu proses itu, menurut lu bagaimana sih, Zik? Karena gini, lu itu kan adalah salah satu ikon di dunia otomotif dengan cara generasi muda. Maksudnya kan dengan YouTube, dengan media sosial dan lain-lain gitu kan. Itu kan di luar dari, sorry gue juga agak nggak ngerti di media sosial sekarang. Tapi lu bisa membawa environment otomotif ke dalam dunia generasi muda. Nah, itu menurut lu proses yang lu alami itu seperti apa sih? Karena kan lu nggak punya viewers, orang-orang juga nggak tahu lu tuh siapa dulu gitu kan. Bagaimana lu menjalani prosesnya itu? Oke, jadi proses gue mulai garasi drift kali ya. Nah, Mm-mm. eh, pada awalnya tuh sebenarnya garasi drift gue sama Dipo bikinnya iseng-iseng doang kan. Jadi nggak ada Oke, niatan untuk sampai kayak gini nih. Kalau sekarang sih gue bisa dibilang ya udah jadi profesi jadi YouTuber lah. Tapi jadi dulu tuh YouTuber. nggak gue niatin sama sekali untuk sampai titik ini. Dan kenapa bisa kayak gitu ya sebenarnya tujuan gue dari awal tuh pengen sharing aja nih. Gue kan kebetulan Mhm. suka bikin video dan Mhm.
kebetulan gue juga drifter, suka mobil, passion gue di mobil lah. Nah, 2 passion itu gue jadiin satu. Jadi gue bikin garasi drift tuh karena 2 itu tuh, gue suka bikin video sama gue suka mobil. Awal bikin video iseng-iseng doang kan. Tapi Jadi emang nggak karena ada nggak ada ini niatan. ya, nggak ada niatan. Oke. Tapi karena kita enjoy, gue Mhm. menikmati prosesnya. Ini ternyata syuting tuh seru, ngedit tuh seru. Lanjutin terus aja. Oh, Dan jadi syuting tuh seru ya? syuting kalau menurut gue seru sih. Soalnya Seru, oke. kalau gue ada yang bisa gue pelajarin dari syuting. Kebetulan kan gue dulu mulai masih SMA kan. Nah, semakin sering gue ngomong di depan kamera, skill presentasi gue di kelas makin jago, San. Jadi ada benefit yang gue pakai. Lu butuh itu, bener. Iya. Bener. Ada benefitnya. Jadi ya selama gue sampai di titik ini sih, prosesnya tuh yang penting enjoy prosesnya. Selagi kita. Jadi yang bikin lu trust itu adalah lu enjoy dengan apa yang lu lakuin, sepertinya itu. Iya. Selagi masih ke arah yang positif ya. Kalau gue kan kebetulan bikin konten ya nggak negatif lah ya. Iya. Jadi menurut Ngana mobil. Iya, selagi konten yang kita bawain masih positif, enjoy banget sih itu. Enjoy aja berarti. Nah, terus tadi kita ngomong lu mulai drifting umur 12. Itu agak klik juga. Lu berarti di lintasan pada saat itu adalah menjadi pembalap atau drifter termuda di starting line, benar nggak? Benar. Lu merasa nyaman nggak atau merasa minder nggak pada saat itu? Pada saat pertama kali sih deg-degannya banget ya, San. Apalagi pas kualifikasi tuh. Gue juga sih. Ya, sampai sekarang sih masih ya. Sebenarnya sama aja. Masih. Cuman gue nggak, maksud gue, walaupun gue paling muda saat itu bukan jadi tekanan buat gue. Karena ya kembali lagi gue drifting tuh passion. Jadi itu menurut gue pengalaman yang inilah, yang nggak bisa dilupain justru menurut gue. Karena gue mulai drifting di umur gue masih muda banget. Dan kebetulan di saat itu juga support dari kakak gue, dari nyokap bokap gue tuh kenceng banget. Jadi gue juga nyaman lah rasanya pada saat pertama kali ikut event. Jadi pada saat pertama kali ikut event, lu nggak mikirin umur ya? Lu lebih ke ini event ya sudah gitu, umur nggak ada urusan ya, bener kayak gitu ya? Iya benar. I see. Nah, drifting kan menjadi passion lu nih ya. Lu trust dengan drifting. Nah, pernah nggak sih lu merasa putus asa dengan proses yang lu jalanin? Entah itu dari driftingnya atau dari garasi driftnya, pernah nggak lu ngerasa kayak ini tuh nggak worth it atau nggak perlu gue lakuin? Pernah nggak lu ngerasa itu? Kalau putus asa sih sampai saat ini alhamdulillah belum pernah. Cuman paling ada sedikit down pernah karena crash. Waktu itu gue pernah crash parah banget. Jadi di acara apa ya? Achilles juga, Achilles Drift Battle yang di Jakarta tahun 2016. Yang ada ADGP-nya ya? Yang sebelum acara ADGP itu ada acara apa? Final Achilles final. Oh iya benar, Achilles Motorsport Festival. Final ya, itu bro. Ya. IMF. Nah, di situ mobil gue udah keren kan, maksudnya stiker udah baru jadi. Dan pada saat gue 16 besar apa 32 besar itu, lagi hujan deras banget tuh. Dan karena gue juga masih baru-baru banget, belum ngerti lah cara ngendaliin hujan. Soalnya kan aspal ada yang basah, ada yang benar-benar kerendam, jadi feelingnya benar-benar beda gitu. Dan gue belum punya pengalaman yang banyak. Nah, di saat itu gue crash parah banget, sampai mobil belakang gue crashnya tuh tembok hajar. Oh iya, gue ingat yang tembok sampai mental nggak sih? Ya pokoknya sampai hancur lah temboknya. Bener. Nah di situ ya gue ngerasa kayak anjir, gue ternyata skill gue tuh masih nggak ada apa-apanya sama yang lain, gue aja masih bisa nabrak gitu. Dan tapi itu menjadi acuan gue untuk bisa belajar lebih giat lagi sih, supaya gue bisa nanganin di segala medan, salah satunya di hujan itu tuh. Hujan. Jadi pada saat lu down itu, lu bisa bangkit lagi? Apakah ada sesosok orang atau ada lingkungan lu yang bikin lu semangat lagi atau gimana? Yang bikin gue semangat lagi adalah karena mobil gue hancur kan ya, San. Jadi sekalian nih sasis belakang gue potong semua. Gue awalnya ada rencana pengen bikin belakangnya setengah tubural gitu. Oke, jadi modifnya sekalian gitu ya? Iya, modifnya sekalian. Oke. Jadi ada semangat lagi sih.
Cuman Hmm. kalau sampai hancur lagi sih, aduh, gue nggak ngerti lagi ya. Iya, Sayang iya, udah. nggak, jangan lah, jangan jangan gitu. Jangan, Tapi jangan. berarti dengan musibah yang lu alami malah membikin lu kayak ya udah tanggung nih, sekalian aja Mm-mm. kita bikin mobil jadi proper, jadi bener-bener kayak mobil Iya. race banget gitu ibaratnya gitu ya. Ya Nah, tergantung terus ininya sih. Tujuan kita ntar kalau apanya? misalnya, ya kalau misalnya kayak tadi ceritanya kan habis crash. Mm-mm. Kalau pola pikir kita langsung, ah ya udahlah, gue udahin drifting aja. Ya jangan kayak gitu. Justru malah kita harus cari peluang dari masalah itu. Oh, I see. Hmm. Nah, kalau misalkan nih yang membuat lu trust dengan proses atau kan kita lagi bilangin ada passion dan segala macam ya. Yang lu trust dengan proses yang lu jalanin nih, lu percaya dengan proses yang lu jalanin ini akan membuah berkah. Karena kita tahu di dunia drifting itu pasti lebih banyak kalah dibanding meningnya, lebih banyak kalah dibanding menangnya. Bener nggak? Nah, Bener kan? chance menangnya Kayak yang kecil sering ya. yang sering menang tuh biasanya yang daftar langsung menang tuh susah tuh. Nah, jadi itu apa yang membuat lu trust ya, Hmm. pegang percaya lu dengan proses yang lu jalanin. Yang membuat gue trust di dunia drifting dan dunia kehidupan mungkin cuman satu sih, San. Yaitu Apa tuh? komitmen. Jadi Komitmen. menurut gue kalau misalnya kita mendalami sebuah passion atau sebuah profesi gitu ya, ya kita harus komit sama passion yang kita jalanin. Maksudnya jangan, komitmen yang gue Oh, artikan tuh jangan setengah-setengah, jangan malas-malasan, tapi kita harus full, harus pol lah sama passion yang kita jalanin itu. betul, betul. Kemarin juga Mas Rifat ngomong komitmen dan konsistensi. Nah, ini berarti Benar. cocok nih emang sebagai pembalap lu akan siapa tahu menggantikan Mas Rifat sebagai legend nanti kan asik banget ya. Wah, Nah, ini ngomongin Mas Rifat di depan gue terus ada kalau mobil Mas Rifat misalkan nih. kita ngomongin koleksi mobil lu nih, wih baru diomongin mobilnya masih di situ. Masih di sini, masih di sini. Kita syutingnya masih lama. Oh, I see. Oh, oh, Iya. jadi ada project lah ternyata. Cakep. Ah, Langsung tuh jempolnya ah, pada keluar tuh semua itu. iya, iya. Nah, kalau kita ngomongin koleksi mobil lu nih, Zik, ya, lu kan Hmm. let's say ada beberapa mobil. Yang paling lu sayang tuh apa sih? Yang paling gue sayang ya. Ya, yang Lu paling gue pilih sayang cuma boleh sebenarnya satu, cuma boleh satu. mobil pertama gue, San. Yang waktu Apa itu? yang Gua biasa nggak gue tahu. pakai drifting, yang biasa gue pakai drifting itu 200 SX. Yang ini 200 mobilnya. SX, itu yang paling lu sayang. Coba, 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 coba. Tadinya warna Mana, mana, merah mana. kan. Sekarang jadi Ah, woi, mau warna hujan, putih. woi. Oh, bekas acara kemarin ya warna Bingung sih, putih ya? enggak. Hmm. Ini I tadinya see. yang biasa gue pakai, tapi warnanya sekarang putih. Tadinya Yang merah. merah kan, kalau nggak salah kan? Hmm. Jadi ini Kenapa lu mobil sayang itu mobil yang situ? mobil pertama gue pada saat umur 12 atau 13 yang pertama kali gue bilang drifting itu Mhm, mobil mhm. pertama gue ya ini. Jadi dari awal I sampai see. sekarang yang gue pakai buat drifting tuh cuman ini doang. Lu kepikiran Nah, ganti mobil nggak untuk drifting? nah sebenarnya ada mobil baru nih, nah, 86, Project Oh, I 86 itu. see. Oke, oke. Cuman jadi di 2018 itu 2019 gue bilang kalau 200 SX ini yang pakai bakal Dipo ntar dan gue pakai 86. Mhm, Tapi karena mhm, hubungan gue sama ini mobil tuh udah kayak kental banget lah. Jadi gue mhm. ngelepasnya tuh sayang gitu. Walaupun 86 kan emang lebih baru ya, lebih Ya, modern lah. betul baru, betul. Cuman rasanya tuh beda gitu. Pokoknya kalau misalnya udah menyatu dengan mobil tuh Ah, udah sulit banget sih dilepasnya. berarti lu emang udah bener-bener trust dengan mobil lu itu, jadi walaupun ada sasis yang baru, lu tetap kembali lagi ya ke Hmm, lama gitu ya. iya. Ini Gak tahu cocok banget ya kenapa kalau kayak ada gitu juga. seorang wanita yang deket sama lu karena lu tergolong setia nih, men ya. Nah iya benar banget. Gue kalau cewek tuh pasti ya setia lah. Harus setia, tuh. Benar. Nah, ngomongin tadi ada abang lu kan ada Bimo, ada Dipo, ya kan? Mm-mm. Kalau boleh tahu yang menjadi influence lu terbesar dan mungkin bisa dibilang menjadi ikon dari seorang Zico, itu kalau boleh tahu siapa? Pilih Hmm, satu. aduh. Kalau dua itu ya, aduh, males banget milih ya. Kalau gue jawab diri gue sendiri gimana? Nah, bonus kan nggak ada masalah, yang penting jawab. Iya, karena kalau misalnya icon yang menurut gue, dua-duanya sama-sama bikin gue sampai sekarang ini sih. Sebenarnya nggak ada Oke. yang lebih. Jadi, dua-duanya selama ini selalu support gue.
dan selalu ngajarin gue drifting tuh gimana. Apalagi kalau misalnya lagi tandem ya, dia pasti Mhm. selalu bilang kalau misalnya habis tandem kan 2 kali tuh. Ya. Nah, gue selalu habis finish yang pertama selalu kontak-kontakan pasti sama kalau nggak sama Bima sama Dipo buat ngasih tahu nih. Mhm. Ntar lu run kedua nih harus gimana gimana gimana. Pokoknya selalu support deh mereka berdua. Saling support. Tapi Hmm. kalau misalkan lu ketemu di tandem yang sama, lu harus ngelawan abang lu. Itu kayak gimana biasanya? Nah, yang aneh itu San. Selama gue drifting dari 2000, selama mereka drifting deh, sampai sekarang nih, udah kayak sekitar 8 tahun lah. Nggak pernah ketemu. Hmm? Nggak pernah Serius, nggak ketemu. pernah ketemu di bracket? Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Kalaupun ketemu gimana? Kalaupun ketemu, ya gue nyuruh mereka ngalah lah. Hmm. Nggak, pasti kita pasti bakal fight ini kita sih semaksimal mungkin. Oh, oke, I Hmm. see. Makanya tetap tetap apa namanya, sportivitas aja lah. Udah Iya, tandem is tandem gitu lah ya. tandem Oke, is I tandem nggak see. ngelihat mereka siapa. Ah, by the way, ini banyak banget yang menyapa lu dari tadi. Lu nggak mau menyapa siapa-siapa kah di mari gitu? Oh iya, gue nggak baca komen. Ada yang lu kenal atau baca komen? Oh, nggak ada yang gue kenal sih. Zik, by Cuman, the way, ah, eh kalau misalkan nih kita kan sesama tim Achilles ya bisa dibilang ya. hmm, Itu dari ground up, maksudnya kita dari benar-benar dari nol, eh balapan bareng menggunakan Achilles gitu kan. Nah, ya, dari sisi lu nih, tipe ban favorit lu apa untuk drifting? tipe ban favorit gue pastinya Hmm. semi slick ya. Kalau gue sih paling demen sebenarnya pakai Oh, Achilles 122, racing. yoi, Achilles 123S, ya kan? Yang biasa Itu kita pilihan pakai utama buat lu. drifting. Mm-mm. Karena gripnya Hmm. dapet, lo juga keren sih. Sidewall-nya tuh bikin mobil ganteng ya. Nah, nah ini pas banget nih. Kita kan ngomongin ada looks-nya gitu kan. Ya. Dari seorang Zico nih, lu lebih suka kan kita kalau misalkan ngomongin ban ya, itu ada dua style nih di anak-anak mobil ya. Ada stretch, ada meaty. Oh, Lu oke. lebih kemana? Oh, gue tim MITI banget lah sebenarnya. Tim meaty. Gue Kenapa coba apa yang saya jelaskan? karena ya se- dari awal gue suka mobil tuh gue sukanya di otomotif, terutama di driftingnya. Jadi Mhm. acuan gue tuh pokoknya racing banget nih. Mau bikin mobil kontes pun ya gue arahnya tuh ke racing. Style-nya tuh racing. Oh, I see. Nah, Jadi lu lebih suka yang mobil kotak gitu ya? mobil racing ya selama Oke. ini pasti bannya ngotak, nggak ada yang stretching. Mm-mm. Yang stretching pasti kan kalau yang mau bikin stance atau apa gitu. Iya, Kayak gue tim fashion. tim MITI Berarti banget. memang Hmm. karakter 123S lu suka karena sidewall-nya emang bisa dibilang Hmm. racing banget gitu ya? Iya. Terus profilnya kan I yang gue see, pakai oke. 265 Mhm. 35, jadi bannya tebel gitu kelihatannya. Tebel, Pas banget ya tuh. gue. Nggak tipis. Hmm. I see, oke. Nah, kita ngomongin tadi kan ada koleksi mobil yang lu suka banget. Berarti kan tadi kan 200 SX, karena mobil pertama lu drifting. Nah, berarti Hmm. ada nggak mobil yang paling bikin lu susah untuk proses ngerjainnya atau proses ngebawanya tuh sering mogok seberapa? Ada nggak mobil yang bikin lu susah dari koleksi mobil lu? Mobil yang bikin gue susah, Yes. ada sih. Jadi ada mobil gue yang Silvia S15 merah tuh. Tahu, pernah lihat nggak, San? Oh, oh iya, iya, merah nggak? Nah, itu kenapa bikin gue susah karena gue dapet itu mobil dalam kondisi bekas mobil Mhm. balap. Itu bekas mobil band, San. Oh, oh, I see. Oke, bekas mobil band terus Iya, terus apa apa yang ini terjadi kan di situ? bekas mobil drifting ya. Heeh. Trondolan, roll bar. Pokoknya pas gue dapet itu, masih dalam kondisi seperti itu. Jadi, untuk ngebuat bekas mobil balap Jadi jadi kosong banget gitu. antrian, iya, jadi gue ngumpulin parts-partsnya tuh benar-benar susah banget. Soalnya apalagi Wait, mobil Silvia kan langka jadi ya. itu lu jadiin standar dar-dar dari mobil balap. Mm-mm, mm. Nggak Itu susah standar banget, sih, men. tapi ya rocket bunny gitu. Nah, kebetulan sih untungnya pas gue beli itu sebagian parts Mhm. standarnya masih ada, masih disimpan lah.
Hmm. Tapi ya Hmm. mungkin karena sebenarnya di Pasti bawah ada kita missing jadi dong. banyak yang missing. Nah, yang Yes, missingnya itu loh. betul. Gue nyari HP aja Hmm. yang beli di Malaysia, beli di Jepang, ngumpulinnya itu yang bikin gue males sebenarnya. Cuman ngebikinnya itu Itu pas ibaratnya lu dari kerjain, nol lu banget. ngelisting semua yang ada dong. Yang gue butuhin gue listing semuanya. Dan barangnya Wow, men, susah. itu berat banget, men. Barangnya sendiri di Jepang langka. Kenapa susahnya? Karena ya S15 produksinya itu kan dulu Lu? ya. Halo. Nah, udah nyambung San. Ah, udah nyambung, udah nyambung. Nah, Kenapa, kenapa? S15 itu kan produksinya tahun 2000-an ya. So, Hmm. sekarang umurnya mungkin udah 20 tahun. Nah, pas partsnya yang Hmm. dijual pun juga dikit. Jadi kalau mau gampang sebenarnya gue waktu itu beli S15 di Jepang, gue trondolin pas partsnya gue bawa ke Oh, Indonesia. Sebenarnya ada, tapi ya berat. caranya gitu. Hmm. Kan gak worth it banget ya. Jadi By, ngumpulinnya by the way, abang lu di mana? Dipo di abang gue mana? udah pisah semua gue tinggalnya San. Jadi yang tinggal di rumah ini gue Oh, udah doang pisah. sama bokap nyokap. Oh, I see. Soalnya Dipo tadi komenin lu baca nggak? Apaan Dipo komen apaan ya? Atau tadi soal apa? Ah, masa Ah sih masa kalau nggak sih. salah itu baca. Di blok aja lah dia lah. Ngeselin Bloknya blok. banget. Oh, jangan. Nggak apa. Mas Dipo kalau masih nonton, komen-komen aja ntar kita baca-bacain. Oke, terus si S15 lu ini akhirnya sekarang udah jalan proper atau masih ada yang missing dari sudut Kalau pandang lu nih? sekarang udah 100% sih San. Tapi Udah justru 100%. karena udah selesai nih jadi gue nggak ada apa ya, udah bingung gitu mau modif apa lagi. Kalau dulu kan gue Hmm. ngumpulin pas-pasnya, ngebangun mobilnya Hmm. sendiri, masih ada yang bisa gue modif-modif lah. Tapi sekarang pas udah jadi kayak jadi ya udah gitu, paling ya bisa dibawa Udah selesai gitu jalan, kan. udah selesai. Justru malah Tapi gue ada menikmati mitos, prosesnya ah, gitu. betul. Gue Nah, menikmati prosesnya. proses Tapi ada mitos modifikasinya. kalau misalkan kita bikin mobil harian dari mobil balap itu nggak akan pernah 100% enak. Itu benar nggak, Zik? Enggak sih, justru malah Nggak ya? gini, gue sih dalamnya Mhm. enak banget ya, karena peredamnya udah dipasang lagi semua. Pokoknya interiornya udah ya kayak Mhm. mobil standar lah. Tapi karena ini mobil bekas mobil balap, kaki-kakinya tuh udah IKEA dan Driftworks. Jadi, wah, enak Komplit. banget sih gue kalau muter nggak perlu mikir lah. I Oke, ini see. radius putarnya enak banget untuk buat mobil standar lah, buat mobil harian. Itu Udah, malah udah, udah benefit proper justru. banget berarti ya. Iya sih Hmm. benefit karena lu bisa pakai harian terus kalau iseng-iseng lu bisa buat drifting juga. Siapa yang rugi Iya. gitu kan? Bener nggak? Tadi gue mau ngomong gitu sih, tapi ya di antara kita aja yang tahu lah. Iyalah, kita we knows lah, register gitu kan. Iya. Nah, terus kalau Hmm. misalkan S15 itu berarti engine-nya lu balikin lagi ke SR atau ke JZ? Nah, tadinya tuh gue mau balikin lagi ke SR nih. Cuman Oke. Okay. menurut pengalaman gue sama Dipo sama Bimo tuh, setiap kita pakai SR pasti gimana ya, dibanding sama kalau pakai JZ lebih reliable JZ Hmm. gitu. Walaupun kalau JZ kan Betul. bisa dibilang murtad ya. Mobilnya Nissan, Murtad. mesinnya Beda, beda. mesinnya Toyota. Mhm. Dan pada saat gue dapet mobil itu, gue dapet kosongan nih. Tapi engine mountingnya udah buat si JZ. Jadi Oke. kalau gue pakai JZ tinggal plug gitu. Dan gue juga udah ada gearbox yang nggak kepake untuk JZ. Jadi Mhm. kalau untuk pada saat itu ya gue milih JZ karena lebih benefitnya lebih banyak lah. Cost yang gue keluarin lebih dikit dan Costing lebih keluarin dikit karena udah reliable. bisa karena udah jadi JZ platformnya. Jadi lu Hmm, tinggal ya, beli JZ terus udah selesai gitu kan. iya gitu. Cuman ya Ah, I mobilnya see. JZ enak banget sih dipakainya, kenceng banget. Gue nggak Eh, nyesel sih.
Eh, Jadi kalau orang daripada mobil SR atau gitu. orang balapan bilang apapun masalahnya JZ jawabannya kalau nggak salah gitu. Jadi kayak lu problem lu apa ya udah JZ-in aja mobil lu udah masalah lu selesai gitu kan. Benar-benar. Benar banget. Ngomong nggak udah nggak kerasa ada 500 viewer sih Zik. Ini lu ada yang Yo. mau lu sapa kah dari temen-temen lu gitu ada atau ada kita mau baca-baca komen? Ada komen Boleh, tadi boleh kalau baca nggak komen. salah Dari komen tadi kalau tuh nggak salah gue dari fokus ke muka lu, jadi nggak mungkin baca apa? komen gue. Oh iya nggak kerasa. Oke, kita ngomongin tadi JZ SR udah ke 4 silinder ke 6 silinder ya everyone knows gitu kan kayak JZ power reliable. Ada yang pasti pertanyaan kenapa nggak RB? Ini dari Helmi 2 nih. Kenapa nggak RB? Masuk akal juga sih. 6 silinder, satu Nissan, satu Toyota. Why? Nah, kenapa nggak RB? Karena apa ya? Gue sebenarnya nggak begitu ngefans banget Dulu sama lu pakai RB. sih. Oh nggak. Bimo pakai RB bukan gue. Oh, Bimo RB ya? Oke. Terus. Oke, gue dapet SX tuh emang dari awal udah JZ. Oke. Gue belum pernah pakai RB. Dan kenapa gue pilih JZ dibanding RB karena gue nggak ngefans banget sama RB gitu. Dan kebetulan RB yang bagus kan RB 26 ya. Yang paling top of the line-nya deh. Dan RB 26 itu Ya, betul. nyarinya lebih susah daripada 2JZ pada saat itu. Dan harganya pun relatif lebih mahal. Jadi, ya kenapa gue milih 2JZ? Karena pilihannya ya itu sih, adanya itu. Jadi lu untuk engine atau performance lu keep in trust dengan JZ bisa dibilang gitu ya. Jatuh. Ya. Nah, Dipo lagi bangun Yes. RB nih sekarang. Dia mau buktiin Oh RB iya, itu lebih 26 ya dari kalau salah ya. JZ. RB 26. Oh dia apa tadi? Gua nggak salah dengar lebih kencang dari JZ. Iya. Tapi gue Oh good luck Dipo. Iyain aja. Good luck. Gue pernah di situ. seru. Jadi dia Terus, kenapa gue pilih JZ juga karena ya lebih kencang juga sih pastinya. lebih kencang kayak Standar, ya lu bisa standar JZ sama standar RB26 tuh cc-nya aja udah beda beda jauh gitu. betul. Jadi kalau ibaratnya lu JZ kencengin ya tinggal lu kencengin. Kalau RB lu mau kencengin RB, lu harus kuatin dulu RB-nya baru bisa kencengin. Jadi kayak ada tahap-tahapannya itu yang agak emang lebih rumit sih, betul. Nah, mungkin penonton viewers gini ada yang mau ditanyain dulu nih, kita boleh komen. Kita baca 3 dulu kali ini, kita tunggu nih sekarang biar nggak terlalu lama maksudnya gitu. Ada nggak nih yang mau ditanyain ke Abang Ziko? Malah angin puyuh keluarnya. Udah tadi RB mesin JZ udah. P. Halo Bang, halo, udah lewat. Nomor mesinnya. Dikata nomor telepon. Oke, karena belum ada pertanyaan dari teman-teman, kita lanjut aja kali Zik ya. Boleh. Nah, tadi kan lu ngebahas ada apa namanya 123S itu selain dari bentuknya yang lu suka, performance-nya, dan lu dari awal drifting pernah nggak nyobain line up-nya Achilles kayak misalkan ATR Sport atau ATRK Sport gitu, pernah nggak di drifting atau memang lu ngikutin 123S aja? Gua itu di 2015 ya. 2014-2015 pakainya ATR Sport. Yang ATR Sport. Yang biasa deh. Gue enak sih dipakainya. Maksudnya mobil tuh nggak harus dibejok banget gitu udah bisa ngedrift lah. Gripnya lebih kecil, lebih dikit. Untuk ban harian juga proper buat drifting juga berarti kan? Iya. Cuman Yes. kenapa gue balik lagi kenapa gue milih 123S karena lebih kencang sih gue ngerasanya kan. Ngedriftnya traksinya lebih dapet gitu. Traksinya emang kayak gripnya pol 123S kan, kayak mau apapun yang terjadi badai dan lain-lain lu pakai 123S udah kayak you go fast lah, udah kenceng lah. Dan nah ini ada pertanyaan nih. Kocak sih, Kak Ziko pernah coba balap nggak? Balap maksudnya balap ini kali ya, balap touring kali ya, atau balap apa? Drifting kan udah gitu kan. Kalau balap proper yang kayak disentul gitu pernah nggak lu sih? Paling ini doang, time attack, fast in fast out tuh. Tapi kalau time attack ya yang buatannya Good Rides ya. Itu
rasanya bagaimana? Lu sebagai kan lu udah pernah nyobain drifting nih. Sekarang lu nyobain di sirkuit. Rasanya gimana? Gue sih sebenarnya suka, demen sih gue balapan kayak gitu ya. Cuman Mm-mm. menurut gue kalau di Indonesia ini tracknya Sentul doang. Jadi Yes, betul. Di mana ada Sentul. kalau misalnya gue ikutan ISOM tuh, gue pengen sebenarnya. Cuman 6 seri di sirkuit yang itu terus, ya ceritanya gitu-gitu terus aja menurut gue. Beda Iya. ceritanya Lu kalau jadi hafal aja gitu kan. beda cerita sama I drifting. Kalau drifting see. kan setiap event tracknya selalu ada track baru gitu. Walaupun di tempat yang sama, tapi tracknya bisa dibikin baru. Layoutnya Mungkin berubah kalau gitu kan. Terus kalau lawannya juga misalnya berubah. Tuh. di Indonesia itu track ada banyak ya, nggak cuma Sentul doang. Mhm. Gue pasti pengen banget sih sebenarnya ikut gitu kan, ikut balapan touring gitu. Sih. Balapan touring ya. Mungkin kita harus banyak track lagi baru lu tergairah untuk Ya, ikut gitu kan. Nah, nah. by the way, ada juga pertanyaan, lu kepikiran nggak atau pengen nggak ikut balapan mungkin drifting ya di luar negeri gitu? Pengen nggak? Oh, justru itu yang gue pengen banget. Karena Kenapa? Why? selain mencari pengalaman, gue juga pengen mengibarkan bendera Indonesia di luar negeri gitu. Dan gue Hmm. pengennya tuh ikutan Formula Drift yang di Amerika. Oke, USA. Jadi itu salah satu ini gue sih, San. Salah satu tujuan gue lah yang pengen gue capai. Tujuan lu untuk ke Cita-cita. situ ya? Cita-cita. Ada nggak langkah yang udah lu lakuin untuk ke sana atau memang lu masih kayak masih maju mundur atau memang lu akan fokus ke situ? Langkah yang gue lakuin adalah sebenarnya gue pengen lulus kuliah dulu, biar udah lega nih. Ah, Jadi good. baru ntar gue fokusin ke sana. Yang penting udah lulus baru gue kejar lah itu cita-cita. Jadi, kita dapat apa namanya? dapat contekan nih berarti nih. Setelah Ziko lulus kuliah ya, semua everything done, kita ada kemungkinan besar ngeliat Ziko di acara Formula Drift atau Drift internasional di luar negeri sana gitu ya. Tujuan gue sih gitu, tapi itu proses doain itu. Doain. Kita semua kan sama drifter akan support lah. Lu butuh apa, lu segala macem. Lu bawa nama Indonesia. Kalau bisa lu pakai produk Indonesia juga ya kan, biar lebih keren lagi. Pastinya. Ya, hopefully kita FD ini aja banyak yang pakai Achilles. Bah, sekarang udah mulai mendominasi kayak Ken Gushi, terus Mike Esa dan lain-lain kan kayak. By the way, Ken Gushi dan pakai Supra lagi sekarang. Gue salah lihat kemarin. Pakai Supra lagi cuy. Pakai Supra, everything Supra. Terus kapan kita ngeliat Ziko pakai Supra? Aduh. Kalau Toyota support gue sih boleh banget. Oh, I see, oke. Beli mobilnya aja itu harganya mahal banget sih. Mahal banget. By the way, tadi balik lagi ke 86. Ada pertanyaan, 86 itu udah ada mesinnya atau belum? Masih kosong. Mesinnya masih dibangun. Mesin apa yang mau pasang? Pasti udah kebaca sih 2JZ lagi. Oke, keep in trust 2JZ. Masih dibangun mesinnya dan sebenarnya tuh targetnya buat drifting tahun ini kan. Karena tahun ini driftingnya lagi jarang ya. Udah drifting jarang. Ya, semua event lagi jarang sih. Kena corona juga, makin jarang nih drifting. Jadi ya kita bangun perlahan aja, pelan-pelan kita bangun supaya ntar jadinya juga maksimal deh. Jadi pada saat ada event, mobil udah ready gitu kan. Toh lu juga punya mobil yang udah ready untuk balapan, jadi kayak nggak perlu rush gitu ya. Ya karena gue tahu di 2020 paling ya nanti di akhir-akhir tahun sih palingnya baru ada event drifting. Jadi ya kemungkinan besar seperti itu kayaknya. Kita bikinnya perlahan aja, perlahan tapi pasti lah. Nah, sih oke. Kayaknya lu akan trust dengan proses lu, walaupun ini kepake atau enggak, tapi lu akan tetap jalanin aja gitu. Toh at the end pasti akan kepake gitu kan. Iya. Justru malah dengan kayak gini gue jadi ada waktu untuk nge-build mobil ini kan. Ada waktu lebih. Secara proper. I see. Oke, lanjut lagi kita ke pertanyaan berikutnya. Dari seorang Ziko nih, kan kita kalau misalkan bisa dibilang pembalap itu, drifter-drifter itu
pasti lebih, kalau di mobil lebih mentingin performance-nya dibanding looks-nya. Lu kan beda banget nih, ya kan? Lu looks-nya dapet, performance-nya dapet, dan everything tuh keren banget. Lu ada tips nggak cara untuk milih ukuran ban yang dari lebar velgnya? Karena kalau lihat dari foto-foto lu ya dan video-video lu kayak uh, everything tuh kayak nice gitu loh. Lu ada nggak tipsnya nih? Tips milih ban ya, ukuran ban. Kalau gue biasanya pakai aplikasi. Jadi gini, Oh, ada aplikasinya? ada aplikasi buat ngukur ban gitu loh. Jadi kalau Jadi misalnya, gimana tuh? si velgnya lebar 9,5 nih. Nanti di aplikasinya gue masukin velg lebar 9,5, ring 18, ET berapa. Nah, nanti gue masukin profil bannya juga. Jadi ada dua pilihan, pertama gue masukin 265, yang kedua gue masukin misalnya 245. Nanti dia bakal ngasih gambaran hasil akhirnya. Jadi velg di 9,5, 245 tuh bakal narik, 265 bakal ngotak. Kelihatannya seperti apa gitu ya? Kelihatan seperti apa ntar ketahuan dari situ. Jadi, Wah, oke. Ini kalau ada yang mau nanya lu langsung ke Ziko aja deh nih. Karena banyak banget orang kayak, gue ketemu orang juga di beberapa bengkel, dia bisa ngabisin waktu 4 jam cuma nyobain ban. Itu kayak gitu. Nah, buang waktu banget gitu kan. Biasanya gue nyari referensi di internet sih. Jadi, misalnya gue pengen pakai ban, anggaplah ATR K Sport ya. Nah, gue nyari ATR K ring 18 on rims apa gitu. Biasanya ada tuh foto-fotonya, misalnya udah di dalam velg, bannya udah di dalam velg, kan kelihatan tuh profilnya gimana. Ya, gue nyari referensi dari situ aja. Jadi tanpa harus gue ngetes, gue udah tahu nih bentuknya ntar bakal kayak gimana. Oh, I see. Jadi lu udah ada visualisasinya, lu ban ini bentuknya akan seperti apa gitu kan. Ya, itu tuh harus banyak kok inilah anak muda gitu kan. Ban. Ini anak muda gitu kan, kayak gunakan teknologi dan whatsoever aplikasi untuk mempermudah hidup lu. That's why kita mengundang lu, karena lu memperjuangkan, lu punya proses yang benar-benar mengikuti jalannya flow milenial sekarang. Ya. Terus ini dari tadi ada yang nanyain, banyak yang nanya nama aplikasinya. Apa tuh sih kalau boleh tahu nama aplikasinya? Nama aplikasinya, ini bukan aplikasi tapi di website juga ada kalau mau lebih mudah. Gue biasanya carinya tuh tire calculator ya kalau nggak salah. Tire calculator, oke. Kalau nggak tire calculator, mungkin nanti untuk detailnya, ini DM ke lu aja kali ya. Apa tuh? Boleh. Fitment calculator. Apa tuh? Lu udah nemu nih? Fitment calculator gue nyarinya. Cari di Google Fitment gitu. calculator. Ntar langsung ada paling atas. Oh. Jadi ntar tinggal masukin angkanya, ntar langsung kelihatan. Jadi buat teman-teman pencinta mobil, kalau mau itu, dia tadi DM Ziko kalau tadi kelewatan atau no fitment calculator, jadi lu nggak ngebuang waktu lu di bengkel untuk milih ukuran ban lu itu. Waduh, itu gue dari sisi mekanik gue capek sih ngeladenin bongkar pasang kayak lu maunya apa sih gitu kan. Oke, mungkin ada lagi nih yang mau tanya-tanya. Kita dari tadi nyapa-nyapa hai. Nggak ada yang tanya-tanya nih, kita coba kasih beberapa waktu dulu kali Zik ya. Untuk kalau ada yang mau nanya. Ihsan juga boleh. Jangan kalau tanya gue, lama jelasinnya. I see. Oh, Zik, by the way, planning lu di drifting, kalau misalkan ada nih ya, kan kita ngeliat jadwal di drifting tahun ini mungkin masih sisa 3 kayaknya ya. Masih bisa dilaksanakan 3 lagi. Lalu dari sisi lu, apa yang pengen lu kejar di tahun 2020 ini? Kalau dari sisi gue, yang penting ya gue bisa ikutan dulu. Yang penting gue bisa meramaikan drifting lagi di Indonesia. Dan ya tujuan gue, yang penting have fun aja sih. Kalau misalnya justru kita pengen... malah kita nggak have fun gitu. Kalau kita targetin... Karena lu pressure ya. Kalau kita targetin banget pengen menang, ya sebenarnya itu jadi acuan juga. Tapi jadi hati tuh jadi kayak pressure banget. Harus menang. Bener. Ini ya, enjoyin aja dulu di Keep Interest episode 2 dengan Mas Rifat juga menjelaskan
kalau misalkan kita punya passion atau kita trust dengan passion kita pada satu tujuan saja, itu pasti nggak akan berbuah dengan manis. Pasti ada kan beberapa tujuan yang memang bikin kita enjoy dalam menjalani passion ini, benar. I Iya, see. benar. Nah, tadi mungkin nggak ada yang nanya, semuanya pada 86 udah dibahas, dan calon Ziko mana nih? Oh my god, calon Ziko. Ini emang netizen lagi ada-ada aja. Gak apa-apa. Astaga. It's okay, Awalnya cuman tuh itu nanti gara-gara ini awal kan apa? gue kemarin live sama Rifat kan. Yes. Terus nggak tahu kenapa pokoknya netizen tuh ngubung-ngubungin gue sama adik iparnya Rifat. Gue juga nggak paham ya. Gua sih setuju banget sih, bro. Nonton gak Mas Rifat? Gue nggak pernah ngomong apa-apa loh padahal, tapi emang netizen ya astaga. Kadang lu nggak perlu ngomong apa-apa, tapi mata lu membicarakan semuanya. Oke, kita udah mau di penghujung acara nih. Mungkin ada pesan nggak dari lu, Zik, untuk teman-teman Achilles Friends itu menjalani passionnya dengan prosesnya tuh, ada pesan nggak dari lu? Seperti apa? Pesan untuk menjalani passion ya. Jadi menurut gue, kalau kita menjalani suatu passion atau pekerjaan tertentu nih, dalam prosesnya itu kita harus bisa menghargai proses tersebut, juga kita harus enjoy sama prosesnya. Nah, ketika kita enjoy sama prosesnya itu pasti hasil atau tujuan yang ingin kita tuju bakal tercapai. Jadi kalau misalnya di prosesnya sendiri aja kita nggak percaya diri atau nggak yakin, itu malah jadi hambatan buat diri kita sendiri. Jadi enjoying the process, dan dalam proses kita juga harus niat, pasti hasil yang kita pengen akan tercapai. Gitu. Akan tercapai. Oke, itu pesan dari Ziko tadi. Pokoknya tadi rangkumannya kita adalah enjoy the process gitu kan. Kalau misalkan orang bilang lu gagal, itu kegagalan itu adalah kemenangan yang tertunda. Sebenarnya kalau menurut gue, lu gagal berarti lu cari jalan yang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Intinya tetap enjoy, terus lu menghargai semua proses lu, gitu ya. Iya, benar. Betul sekali. Oke, kita Ziko, thank you banget nih, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banget sudah join. Untuk teman-teman Achilles Friends juga udah join, udah ngobrol bareng dengan kita. So, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung aja DM ke lu, Zik, ya. Kayaknya DM lu akan meledak sekarang. Lu bener-bener, San. Gue malah DM tuh, kadang tuh gue susah sih ya. Kalau lagi numpuk banget tuh, aduh, nggak ada. Ini makin numpuk ya, lagi. Makanya, jadi buat teman-teman juga, netizen juga, kalau misalkan DM yang nggak dibaca, please hargai content creator, karena yang DM itu bukan lu doang, kayak satu masyarakat Indonesia bisa DM, dan kita harus scrollin, jempol lu bisa cedera, men, kayak pemain bola. Agak please respect kalau nggak dibalas ya, jangan berkecil hati, tapi ya tetap support content creator Indonesia. Oke, Ziko, terima kasih banyak untuk Achilles Friends. Sampai berjumpa di hari Selasa minggu depan. Ada narasumber kita satu lagi di episode keempat. Nanti kita akan blow up juga bannernya. Itu salah satu musuh buyutan gua yang akan ngobrol bareng. Mungkin kita akan berantem di live ke depannya. Tapi untuk Achilles Friends, terima kasih banyak. Untuk Ziko, terima kasih banyak. Semoga puasanya dan lancar, dan juga selama pandemi ini diberikan kesehatan. Oke? Amin. Amin. Oke. Bye-bye, Ziko. Thank you very much. Nah.